Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshid wal imamu yakhutbu faqad lafaw." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Mbah Nur Sang Penyair. Untuk kali ini kita akan membedah tentang video kenapa TKI Korea sholat Jumat di halaman stasiun. Saat itu videonya, untuk saat ini videonya sedang viral, view-nya menembus hingga 3 juta viewer. Jadi kita tanya langsung sama Mbah Nur Sang Penyair, kenapa kok harus sholat Jumat di depan stasiun. Ini di belakang saya ada Mbah Nur Sang Penyair. Monggo. Oke, Assalamualaikum Mbah Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini gimana wabarakatuh. ini? Kenapa kok sampai sholat di depan stasiun, itu maksudnya apa? Kala itu ya Dewan Suronya kan Pak Mustafa ya, Iya. Pak Mustafa, dan juga kebetulan Dewan Suronya saya juga ya. Melihat beberapa Jumat yang telah lalu kita mengadakan sholat Jumat, lah kok gedungnya itu tidak muat, tidak menampung seluruh jamaah. Bahkan kalau kita terpaksa melakukan sholat Jumat di dalam gedung yang kita punyai ya, Masjid Al-Muhajirin ya kan, itu bahkan bisa sampai 2 kali. Nah, kan dalam fikih juga ada yang tidak membolehkan kan, sholat Jumat itu sampai 2 kali. Dan bahkan ada juga sholat Jumat yang dalam satu tempat itu ada dua sholat Jumat pun tidak boleh. Nah, di sini kami dari pihak Dewan Suro dan juga Bapak Mustafa selaku Dewan Suro mengambil inisiatif bagaimana kalau kita minta izin kepada pemerintah setempat atau kepolisian setempat yang ada di Pyeongtaek itu. Dan alhasil alhamdulillah dari pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah Korea di daerah Pyeongtaek ini memberikan izin, dan bahkan dari keamanan sendiri semuanya terjamin oleh kepolisian yang ada di Pyeongtaek. Istilahnya kalau di kita ya Polres ya, Polres atau Polsek ya kira-kira. Yang di depan Pyeongtaek Itu Polsek. Polsek ya, itu Pyeongtaek. Tadi kita Polsek ini mengamankan kita, jadi ada apa-apa kita dijamin untuk keamanannya gitu. Ini kita mau baca-baca komentar dari teman-teman netizen. Ini ada beberapa yang komentar positif, yang bagus, dan banyak juga yang komentar negatif. Jadi ini akan yang negatif nggak apa-apa, nanti saya kasih plusnya. Enggak, ini pokoknya dicampur-campur yang ketemu aja ini. Ini dari Desi Dwi Handayani. Wah, Mbak Desi ya. Dari 2 bulan yang lalu meninggalkan komentar. Saya malah respect banget sama orang Korea. Coba kejadian ini ada di Indonesia. Umat agama minoritas yang sedang beribadah pasti sudah dibubarin. Enggak lah. Enggak ya. Jadi ini jangan, ini kayaknya ada kaitannya. Kan udah usai pesta rakyat dong, masa masih dikait-kaitkan. Sekarang gini loh, di Indonesia pun Islam itu malah justru sangat menghargai yang minoritas gitu loh di Indonesia. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan isu-isu yang udah lama. Jadi dihubung-hubungkan. Kan sudah adem toh Indonesia itu, udah enggak. Jadi soal kita di sini nih dikasih izin ya, nanti dikaitkan dengan Indonesia sama aja. Asal kita punya izin resmi, itu insya Allah tidak akan ada yang namanya persekusi dan lain sebagainya. Ini dari Alwi Laiden. Alwi Laiden ya. Tiap Jumat tempatnya di situ terus ya? Apa nggak ada masjid di sana? Gini, Mas Laiden ya. Kalau soal masjid, saya tadi di awal sudah saya katakan, masjid itu ada. Tapi kalau kebetulan yang ini kita buat dokumentasi itu pas musim semi. Semi, jadi suasananya sudah agak semeritik ya, tidak terlalu dingin, jadi pas. Kalau saat musim dingin kemarin memang sampai 2 kali, 2 kali. Nah, sebab apa kita terpaksa memang melakukan sholat Jumat di luar? Itu karena
memang jamaah yang dari berbagai negara, tidak hanya Indonesia saja, bahkan ada yang dari Pakistan, Kyrgyzstan, Bangladesh, terus itu Uzbekistan, terus Kazakhstan, terus ada juga yang dari Malaysia juga. Gitu. Kita kan sesama Muslim, yaitu saudara gitu. Ini ada komentar lagi dari Ninis Khairun Nisa, 3 bulan yang lalu. Itu kenapa harus bawa tongkat segala? Dan kenapa mesti di jalan gitu? Tidak ada tempat yang layak kah? Untuk konten atau untuk pamer? Jangan nunjukin Islam dengan cara riya. Ini gini. Memang terus terang sadis ya. Enggak. Ini kalau memang bikin konten, ya memang tak akui. Saya ini Mbah Nur ini bikin konten memang iya. Jadi saya sudah capek jadi TKI ya. Kesel aku mbut gawe dari TKI kesel. Bendino lek gitu sipal saiki aku wis kesel jane. Lah awak dhewe ora golek konten ngono terus piye lah. Begini ya. Soal kita sholat Jumat di jalan, itu tidak di jalan, wahai saudaraku. Itu tidak di jalan. Itu di halaman balai kota. Kalau di kita ya halaman balai desa. Jadi gitu. Dan di sampingnya itu kan kita lihat ada kantor polisinya, itu polsek. Jadi itu di depan balai kota dan juga sebelahnya ada polseknya. Nah, kalau pakai tongkat ini mungkin kan akhwat ini kan. Nah, jadi tidak pernah lihat sholat Jumat yang pakai tongkat gitu loh. Jadi zaman Nabi itu pun zaman sahabat ya, itu sudah ada yang pakai tongkat. Tapi kalau zaman dulu itu kan zamannya memang perang, itu pakai tongkat tapi ada tombaknya gitu loh. Kalau kita sekarang kalau pakai tombak ya orang Koreanya takut, itu cuma sekedar tongkat saja. Jadi kita itibak para sahabat lah ya, kita mengikuti para sahabat. Memang ada yang pakai, ada yang tidak. Jadi memang di masjid itu ya kayak doa kunut di kita. Khilafiyah lah. Khilafiyah itu istilahnya. Jadi saya ini kan ada netizen dulu, Mbah Nur ini NU garis lurus atau garis bengkok kan gitu. Saya jawab, Mbah Nur tanpa garis. Jadi gini, saya ikut jamaah, ada yang kunut, ya saya aminkan, ya kan. Tidak pakai kunut lebih tepat, lebih baik loh. Enggak apa-apa, saya juga enggak apa-apa gitu. Ini ada dari Zahrina Lili. 4 bulan yang lalu. Ini kalau cewek kabeh mungkin dari Hongkong ya? Enggak. Kalau cewek nanti yang di rumah kelojotan kejang-kejang macam mana? Lah iya. Boleh ya sholat Jumat di tempat tak beratap. Gini. Kalau sholat Jumat dulu itu kan masjid baru sedikit enggak. Dulu zaman Nabi kan masjidnya juga belum ada atapnya ya kan. Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu kan nggak ada atapnya juga kan. Itu yang di samping-sampingnya Ka'bah kan nggak ada atapnya. Itu kan baru-baru saja ini dikasih atap yang bisa membuka sendiri itu. Nah, karena jamaah yang saking banyaknya membludak dari berbagai negara, maka pihak dari Dewan Syuro mengambil inisiatif untuk minta izin kepada pihak kepolisian setempat dan juga pemerintah setempat gitu loh. Jadi kebetulan kota Pyeongtaek, aduh cetakno nanti di Pyeongtaek ya kan. Ini dekat antara kota Cheonan dan Suwon. Jadi kita ini antara kota Cheonan dan Suwon. Dan kebetulan Pyeongtaek ini kotanya ini agak Korea bagian atas gitu loh. Kan terus ada juga yang nyinyir kemarin itu Mas Yuki. Kok masjid kok Masjid Al-Majid Pyeongtaek nggak ada nama yang lain loh. Namanya ya itu. Kalau yang di Taiwan juga ada malah Tainan coba. Di Taiwan itu Tainan juga. Ya nggak apa-apa emang daerahnya itu namanya. Memang daerahnya itu. Itu memang kita mau ganti nama kan nggak bisa. Ada lagi siapa lagi? Nih, ada dari Hanif Arosi. Ya, cowok ini. Gimana kalau misalnya ceramahnya bahasa Inggris atau bahasa Korea? Biar orang-orang sekitar ngerti dan memahami Islam. Seperti siapa tahu jadi mualaf. Gini. Bagus juga ini. Gini memang itu masukan yang bagus juga. Jadi kemarin kita juga sudah minta rekomendasi dan minta untuk dibikinkan
teks dari ustadz yang ada di Itaewon, yaitu masjid menjadi cagar budaya yang ada di Korea ini, untuk membuatkan ceramah yang memakai bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Terus terang saja, kami ini ya kan hanyalah seorang TKI, tenaga kuli Indonesia. Nek cara Jawa, nek cara Indonesia tenaga kerja Indonesia, cara bahasa keren nih. Kita hanya kuli, ya kan? Kita hanya tenaga kerja. Jadi kita taunya hanya kerja. Jadi kita kerja pun kita hanya sistem ingat saja. Saya pernah itu, Mas Yuki. Saya kan namanya Mongki sama Mongci. Saya ambilkan palu, malah palunya dibanting. Ternyata dia minta kunci Inggris itu. Coba bayangkan, hampirnya kan sama Mongki, Mangci. Itu kan. Iya. Lah ya tapi kan kita kan baru datang ya, dibanting palunya tuh. Coba bayangkan, kurang gini keras. Nah, kalau bahasa Korea kita kan hangguk malah cokum arayo gitu loh. Jadi ya memang terima kasih atas masukannya. Kita sudah memang koordinasi sama Ustadz yang ada di Itaewon untuk dibikinkan teks dengan bahasa Korea agar orang Korea memang mengerti apa yang kita sampaikan atau yang dalam khutbah itu. Iya. Ini terus ini sama lagi ya. Terus ini ada Mona Fiona. Kelojutan maning iki. Ini enggak, ini dari ini. Masya Allah, bukan main hati orang-orang masih berniat sholat walaupun di jalanan. Bukan main walau dirantau orang. Masya Allah, ini komentar yang positif. Nah ini, ya tapi kita jangan GR loh ya. Jadi kita ini biarpun nyinyir, kita harus menjadi manusia kuat ya. Jadi tidak tumbang dikala kita diserang. Jadi kita tidak GR dikala kita dipuji. Jadi ya terima kasih atas pujiannya juga. Itu bukan di jalanan, bukan. Itu di halaman balai kota. Memang di Korea ini cari tanah kita tidak menemukan. Soalnya semuanya sudah rata dengan paving. Bahkan kita mencari sampah pun kita itu hampir tidak menemukan, Mas Yuki, di Korea ini. Karena apa? Syariat Islam ini malah kayaknya di Korea ini dijalankan. Yang di Korea ini sungai-sungai aja dikasihkan bersih, ada tempat kasih olahraga seperti itu. Jadi soal sholat di jalanan itu tidak, itu memang di paving, tapi kita sudah kasih lemek kayak plastik dan ada sajadahnya. Ini yang terakhir ya Mbak? Yang terakhir. Dari Ade Rifai. Salut dengan TKI yang tetap istiqomah, selamat bekerja dan berdakwah di negeri orang. Ya, ini Mas Rifai ya. Ya terima kasih atas doanya juga, atas apresiasinya yang memang kami para TKI ini gimana ya, suatu kewajiban itu kalau kita tinggalkan ya kita bagaimana, kita tidak hanya kita masak jauh-jauh dari Indonesia ke Korea cuma hanya kerja. Namun apakah kita hanya cukup dengan itu saja? Kan gitu. Jadi kita juga butuh akan sentuhan-sentuhan asmara jiwa. Kita juga butuh akan siraman-siraman rohani. Karena kita sholat obeng rasa, obeng rogo, obeng jiwa. Seperti itu. Jadi ini sudah dalam kalau itu makomnya tidak tinggi ya. Bahasa filosofi. Jadi bagi teman-teman semuanya minta doanya juga bagi kami yang ada TKI Korea, yang ada di Korea ini, agar senantiasa bisa istiqomah dalam mencari rezeki, dalam beribadah, dan mudah-mudahan kelak kami yang ada di Korea ini nantinya dalam mencari rezeki dan juga istilahnya bersiar menyebarkan cahaya Islam yang ada di Korea ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan rezeki yang kami terima menjadi rezeki yang barokah bi ziyadatil khair, yaitu bertambah kebaikannya, bisa barokah untuk keluarga, bisa barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Mes, 15 menit. Enggak, pas ya. Pokoknya punya 10 menit sedikit.